persimpangan jalan, Pataria bertemu dengan banyak orang. Ada tim SAR, ada polisi, dan juga banyak warga, dan ada keluarga Pataria. Pataria sempat heran di situ. Kok ada keluarga saya, kata Pataria. Dan banyak tim SAR juga. Pataria mulai khawatir dan kaget banget tentunya. Terus Pataria bertanya kepada tim SAR, "Pak, ini ada apa, Pak? Kok rame-rame kayak gini? Terus ada keluarga saya juga." Terus si keluarganya tuh belum enggak ada Pataria. Terus si tim SAR tuh bilang, "Halo teman-teman, kembali lagi di Teman Malammu. Di Teman Malammu kali ini, gue akan menceritakan sebuah cerita yang diceritakan oleh salah satu orang yang mengirimkan ceritanya lewat DM Pusakarya yang bernama Pak Tarya. Pak Tarya itu bercerita di DM bahwa dia tuh ketika mengantarkan suatu paket. By the way, Pak Tarya itu adalah seorang pengantar paket atau kurir. Dia tuh mengalami hal mistis yang sangat-sangat amat tragis ketika dia mengantarkan suatu paket. Untuk bisa tahu cerita lengkapnya, tonton aja videonya sampai habis. Cerita ini bermula dari ketika Pak Tarya mendapatkan seorang customer baru di pekerjaannya. By the way, Pak Tarya itu adalah seorang kurir menggunakan sepeda motor, dan dia tuh bekerja pada tahun 1970. Waktu itu dia berumur 16 tahun, dan dia tuh berada di daerah pegunungan. Jadi di pegunungan itu tuh emang satu-satunya Pak Tarya doang yang mengirimkan paket, karena keterbatasan akses dari berbagai daerah yang tidak bisa mengirimkan paket ke daerah tersebut. Hanya Pak Tarya lah yang menjadi kurir di daerah itu, teman-teman. Cerita ini bermula ketika Pak Tarya mendapatkan customer baru dari bosnya. Waktu dulu, kata Pak Tarya, belum seperti sekarang, karena sekarang tuh customer bisa langsung chat ke kurir. Kalau zaman dulu, zaman Pak Tarya bilang tuh dari bos dulu, dari bos langsung ke Pak Tarya bilang. Jadi bosnya tuh bilang, "Pak Tarya, ada kiriman nih paket ke daerah pegunungan." By the way, customer baru Pak Tarya itu namanya Bu Sumiati. Bu Sumiati itu mengirimkan Sherlock kepada bosnya Pak Tarya. By the way, Bu Sumiati itu memesan paket es kristal 2 bal. Jadi es kristal yang 20 kilo. Bu Sumiati beli 2 bal dengan harga sekitar 20.000, teman-teman. Waktu zaman 1970. Ketika bos mengetahui ada customer baru, Bu Sumiati, tentu saja bosnya Pak Tarya tuh langsung meminta alamat Bu Sumiati. Lantas Bu Sumiati pun langsung mengirimkan alamatnya, langsung men-Sherlock alamatnya ke bosnya Pak Tarya. Dan bosnya Pak Tarya itu langsung memberitahukan kepada Pak Tarya bahwa ada customer baru yang membeli es kristal. Singkat cerita, ketika bosnya sudah memberitahu ke Pak Tarya bergegas bilang ke anak-anak produksi untuk mengambilkan es 2 bal. Dimasukkanlah es 2 bal ke dalam goronjongnya motor Pak Tarya, teman-teman. Ketika Pak Tarya sudah ready, sudah siap dengan sepeda motornya, Pak Tarya dikirimkan Sherlock oleh bosnya itu bahwa alamatnya ternyata jauh sekali, teman-teman. Alamatnya tuh belasan kilometer, dengan kondisi jalan yang pada saat itu tahun 1970. Jalannya tuh gak kayak sekarang. Jalan itu hancur parah, dan jalannya tuh bener-bener hutan. Jalannya tuh semuanya terlihat seperti menakutkan. Tetapi Pak Tarya itu kan profesional, jadi Pak Tarya tetap melanjutkan pekerjaannya. Pak Tarya mengikuti Sherlock melewati jalan-jalan sempit, melewati jalan-jalan pegunungan. Ketika Pak Tarya hampir mendekati ke Sherlockan tersebut, si Google Maps-nya tuh terlihat seperti error, tidak berjalan lancar. Jadi Pak Tarya maju
Dan Pataria tuh cuman lihat di Google Map, lihat beberapa jalannya doang, belok kemananya. Pataria udah fix ini mah pasti ke rumahnya Bu Sumiati. Pataria dengan inisiatifnya sendiri lanjut terus tanpa melihat Sherlock karena mungkin sudah menghafalkan di Google Maps-nya, menghafalkan foto jalurnya. Pataria tuh sadar ketika jalan sudah semakin jauh dan jalan sudah semakin sepi. Tiba-tiba Pataria dikejutkan dengan sesuatu jalan yang Pataria hampir saja terjatuh ke dalam jurang. Jadi ketika Pataria sambil mengingat jalannya, tiba-tiba Pataria, waduh, di depan jurang ternyata. Jadi Pataria tuh benar-benar kaget. Terus Pataria di situ baru sadar bahwa dia udah semakin jauh ke dalam hutan. Dan lantas saja Pataria ingin kembali ke jalan yang sebelumnya. Tetapi Pataria sudah terlalu jauh ke dalam hutan dan Pataria tidak ingat sama sekali jalan lewat mana karena jalannya itu benar-benar susah sekali diakses karena jalannya itu benar-benar pepohonan semuanya, bukan seperti jalan yang sekarang ya. Jalannya itu benar-benar pepohonan. Pataria itu langsung mencoba kembali lagi dan untungnya bertemu dengan warga sekitar. Dan Pataria bertanya kepada warga sekitar perihal Bu Sumiati. Kata Pataria, "Pak, punten, tahu Bu Sumiati nggak Pak?" Terus kata warga sekitar, Bu Sumiati mau rumahnya tinggal lurus aja, nanti belok ke kiri. Sedekat itu teman-teman. Dan Pataria mengikuti arahan dari warga sekitar. Pataria terus gas motornya, lurus belok kiri. Dan ketika belok kiri, di situ memang benar ada rumah. Tetapi rumah yang Pataria singgahi dan rumah yang warga itu kasih tahu ke Pataria, ternyata rumahnya rumah kosong. Dan rumah itu tuh udah lama ditinggalkan dan kumuh banget, berantakan semuanya, jendelanya pecah, kacanya sudah tidak ada, dan gentengnya pun sudah diambil oleh orang-orang yang membutuhkan. Dan Pataria dengan profesionalitasnya bekerja, dia mengetuk pintu, tok 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 3 kali. Pataria mengetuk pintu, tidak ada jawaban sama sekali. Pataria mencoba yang kedua kalinya, tok tok tok, masih tidak ada jawaban. Dan Pataria mencoba ketiga kali, tok tok, ternyata ada yang jawab, cuman bilang cuma ada suara seperti itu. Dan Pataria bilang, belum 3 kali ngetuknya, tiba-tiba ketika Pataria tahu ada suara yang mencurigakan, Pataria langsung ke motornya kembali. Dia langsung balik lagi ke jalan sebelumnya. Dia ingin pulang, tapi ketika pulang jalannya sudah berbeda. By the way, Pataria itu berangkat tuh pagi dan sampai waktu mau pulang tuh sore. Dan ketika Pataria mau pulang, jalannya tuh udah benar-benar berbeda. Beda banget jalannya tuh. Jadi Pataria itu bingung. Perasaan tadi nggak lewat sini kata Pataria, tapi emang bakal lewat mana lagi kalau misalnya bukan lewat sini? Tapi ini jalannya udah beda. Dan Pataria di situ kebingungan. Dan di situ cuma ada satu jalan doang, lurus. Pataria lurus terus karena Pataria ketakutan akan hal tersebut di rumah tadi. Pataria terus gas motornya dengan es kristal yang semakin mencair. Pataria terus gas motornya sampai di mana Pataria benar-benar semakin masuk ke dalam hutan dan Pataria tidak bisa keluar. Pataria terus mencari jalan. Dengan seiring waktu Pataria mencari jalan, Pataria sambil memikirkan bensin yang sudah mulai habis. Kalau misalnya bensin habis di tengah jalan, di tengah hutan, mungkin Pataria sudah tidak bisa pulang.
Pataria memikirkan sesuatu. Mungkin ada orang, mungkin ada petunjuk atau apapun. Pataria di situ langsung lurus terus karena tidak ada jalan lagi. Dan alhamdulillahnya Pataria ketemu seseorang bapak-bapak. Dia tuh pakai sarung, tidak pakai baju, tapi pakai topi. Dan bapak-bapaknya itu menggunakan gelang seleng. Dan ketika si Pataria bertanya kepada bapak tersebut, "Pak, ini di daerah mana ya Pak?" kata Pataria. Kata bapak-bapak yang menggunakan gelang seleng itu, "Oh, ini mau di daerah." Dan Pataria pun nggak tahu itu di daerah mana. Dan Pataria memutuskan untuk, "Makasih Pak," gitu doang. Pataria langsung lurus lagi terus. Sampai akhirnya Pataria mulai kebingungan. Tapi Pataria tertidur. Pataria istirahat. Dan dia tidur sambil nyender ke pohon. Ketika Pataria bangun, terus suasana mulai berbeda lagi. Bukan seperti tempat yang awalnya Pataria lewatin. Pataria mulai ngerasa ada jalan. Dia balik lagi, dan di persimpangan jalan Pataria bertemu dengan banyak orang. Ada tim SAR, ada polisi, dan juga banyak warga, dan ada keluarga Pataria. Pataria sempat heran di situ. "Kok ada keluarga saya?" kata Pataria. Dan banyak tim SAR juga. Pataria mulai khawatir dan kaget banget tentunya. Terus Pataria bertanya kepada tim SAR, "Pak, ini ada apa Pak? Kok rame-rame kayak ini? Terus ada keluarga saya juga." Terus si keluarganya tuh belum enggak ada Pataria. Terus si tim SAR tuh bilang, "Oh iya Pak, ini kami lagi nyari kurir yang bernama Tarya. Dia tuh udah hilang selama 200 tahun teman-teman." Jadi kebayang Pataria tuh hilang selama 200 tahun. Dan Pataria tuh ngerasa bahwa dia tuh cuma hilang 1 hari doang. Jadi Pataria tuh bilang, "Ah, kan saya bukan Pak, saya Tarya soalnya." Kata tim SAR-nya, "Bukan Pak, fotonya juga bukan foto Bapak, beda." Tapi Pataria di situ merasa bahwa dirinya yang sedang dicari. Dan Pataria tidak lagi bisa ditemukan.